Tapi dulu gue nekat sih di usia 25 tahun, tabungan gue masih sedikit banget. Terus kayak gue coba modal keberanian doang, modal pede, dan alhamdulillah sekarang gue masih bisa survive sih. Tapi apakah dengan lo bisa Halo semuanya, balik sama saya Agra Beren Putra. dan saya Kiki? Kami dari podcast Suka-Suka. Kita bakal podcast apa Ki hari ini Ki? Mapan dulu atau nikah duluan sih? Mapan dahulu, nikah kemudian. Oke. Dan kebetulan kita lagi bersama anak-anak Tell You. Kenalin dong. Halo, nama aku Salma. Halo, nama aku Rula. Oke, kita lanjut ke topik kita ya. Menurut kalian tuh mapan itu tuh penting nggak sebelum menikah? Ya, penting. Sewajib itu? Ya, Oh, karena mapan itu sesuatu yang realistis ya, bukan berarti Betul. matre gitu. Betul. Harus siap dalam semuanya. Ya, Dalam dalam segi ekonomi. dan mentalitas. Ya, Ya aku setuju. Cuma Iya dong. kita juga harus definisiin mapan itu tuh kayak apa sih standarnya. Kayak bukan soal uang doang, tapi kan juga dari finansial, spiritual, terus juga dari kesiapan mentalitas. Nah itu gimana kita cara mengukurnya? Menurut gue sih kalau mengukur pemapaman sih yang penting cukup aja sih paling Cukupnya dalam dalam segi keuangan kah? dalam mungkin kalau misalkan dari segi keuangan ya, misalkan dari segi keuangan itu mungkin kayak kebutuhan sehari itu tercukupi dengan penuh. Kemudian misalkan dalam mentalitas tidak ada yang depresi atau gimana, dalam spiritual ibadahnya lancar gitu sih paling. Betul banget. jadi sehat secara mental, Ya. terus juga cukup lah untuk memenuhi standar kehidupan yang Ya betul. Betul, menghindari namanya KDRT. Oh, Nah, Nah, ya. itu kan pasti dari mentalnya kan, Iya. anger issue. Dulu gue nekat sih di usia 25 tahun, tabungan gue masih sedikit banget. Terus kayak gue coba modal keberanian doang, modal pede, dan alhamdulillah sekarang gue masih bisa survive sih. Tapi apakah dengan lo bisa survive tuh dengan pas-pasan atau emang ada kelebihan gitu sih? Dibilang lebih juga enggak, dibilang kurang juga enggak, ya pas lah. Pas-pasan ya, pas-pasan ya cukup aja ya. Betul. Aku sih kalau ditanya nikah, pengennya nikah sama cowok yang mapan ya. Itu bukan berarti matre, tapi itu realistis karena kalau misalnya nikah ya butuh biaya gitu. Betul. Bener, setuju banget. Tapi gimana kalau misalnya sisi dari laki-laki, apakah ke pressure dengan standar perempuan yang kayak gitu? Di tahun ini ya, Tahun ini sih Tahun kayak ini? gitu. Soalnya kan lagi-lagi kayak bahan-bahan baku naik, dolar naik, invasi di mana-mana. Ya, gitu. Itu jauh banget sih kayak Dan sekarang ya, itu tuh jauh sama cewek yang dulu. Mungkin dulu perempuan itu tuh nikah itu tuh tidak harus mempunyai modal yang banyak. Tapi sekarang mungkin karena memang dunia sudah maju kan, dan sekarang mungkin pengeluaran buat nikah tuh banyak banget, bisa sampai ratusan juta ke atas malah. Yang dulu tuh menurut saya ya, kayaknya tuh nikah nggak semahal itu. Tapi sebenarnya itu juga tergantung pribadi, kita tuh mau acara yang seperti apa gitu kan, juga nggak harus matok kayak harus 100 juta. Kita bisa handle sendiri, misalnya kita mau batasin tamunya cuma keluarga inti doang, atau misalnya cuma invite kerabat-kerabat dekat yang nggak harus yang mewah gitu. Betul. Tapi balik lagi tergantung ke pasangannya. Bener sih. Kalau lu Ki, lu mau nyari pasangan kayak gimana Ki? Kalau gue sih bakal nyari cewek yang sesuai sama standar gue sih, kayak kita yang nggak mau susah bareng gitu. Jadi pokoknya Ya. dari kedua belah pihak tuh harus saling Setuju menghargai gitu. gitu ya. Tapi ya. Tapi kalau ceweknya minta mahar 2 miliar rupiah, Nah, itu nggak masuk akal. Dia nyari cowok yang salah berarti ya. Sebenarnya nikah itu tidak menentukan mahar ya. Jadi kalau mahar tuh sesuai kemampuan dari pihak cowoknya gitu. tapi menurut kalian ya, aku kan sering denger ya, kayak ada kasus-kasus yang mereka tuh nikah muda tapi mentalnya belum siap. Jadi yang kayak langsung mental breakdown, langsung stres, langsung. Menurut kalian tuh untuk orang-orang yang nikah muda tapi mereka stres, mereka punya anak tapi mereka belum siap mental, itu lebih baik atau daripada mereka melakukan zina? Sebenarnya dua-duanya juga Dua-duanya juga salah ya. ya. Menyiksa.
Iya, menyiksa diri Iya, juga. soalnya kan lu belum siap mental ya, lu kenapa harus punya anak gitu. Betul. Lu harusnya nyiapin mental lu, bener-bener mental yang kuat banget baru bisa punya anak. Iya, Dengan lu betul. pikirin matang baru bisa punya anak. Dengan konsekuensi yang kayak bermacam-macam konsekuensi. Nah, orang kalau misalnya berzina misalnya, mereka itu siap secara fisik tapi mentalnya belum siap. Nah, kalau Betul. misalnya orang yang menikah itu belum siap mental, ya kenapa mereka menikah gitu? Harusnya kan mereka juga punya persiapan dulu sebelum menikah. Jadi misalnya kayak menghadirin acara apa? Kayak tahu nggak sih kayak tausiah atau apa sih kajian pranikah gitu kan. Banyak kan ilmu sekarang udah bisa dicari di mana-mana, di sosial media juga udah banyak. Harusnya mereka juga lebih siap. Nah, ngomong kan banyak banget nih kasus-kasus kayak pernikahan dini kan. Salah satunya ada di Lombok. Nah, ceweknya tuh umurnya 14 tahun. Cowoknya umurnya 17 tahun. Menurut kalian tuh sesuai nggak sih kayak sama agama ataupun hukum gitu kan? Soalnya kan masih belum balik juga kan soalnya. Iya. Kalian gimana? Sebenarnya kayak heran gak Iya, sih heran kalau ada banget. kasus kayak gitu. Apalagi Karena umur 14 tahun tuh sepertinya belum cukup umur ya untuk menikah itu gitu. Karena menurut secara agama atau secara hukum negara itu belum sah sebenarnya gitu. apalagi dari mental maupun fisik Iya. mereka juga belum siap. Masih Kak, terlalu itu muda. boleh nanya nggak? Aku kan mau nanya nih soal mapan yang tadi kamu omongin itu tentang finansial, spiritual, sama emosional. Boleh dijelasin nggak tiga-tiganya? Dari finansial dulu. Kalau makan finansial itu sih menurut aku itu cukup secara kebutuhan kebutuhan sehari-hari, terus juga ada kebutuhan dana darurat. Terus yang terpenting itu juga tidak terlilit hutang. Nah, kalau misalnya menurut kamu kayak gimana? Mapan finansial juga adalah kondisi di mana seseorang memiliki kesehatan dan keuangan yang stabil dan cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan. Oke. Tahu nggak sih teman-teman kalau misalnya dalam pernikahan pasti Allah itu juga udah atur rezeki kita loh. Dalam surat An-Nur ayat 32 dijelaskan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Yang artinya, nikahlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Wow, masya Allah banget. Masya Allah. Jadi begitu finansial. Lanjut dong ke spiritual. Kalau untuk spiritual yaitu memiliki tujuan hidup yang bisa damai dengan Tuhan. Nah iya benar banget. Soalnya kalau misalnya sebelum kita menikah itu kita tuh harus mendekatkan diri dulu kepada Allah. Nah juga termasuk taat beribadah. Terus juga kan nanti seorang laki-laki itu harus menjadi imam bagi perempuannya, bagi istrinya nanti. Tuh. Oke. Oh, iya sih, Oke. Thank you informasi barunya. Dan dari Kiki kamu nggak ada mau nanya apa begitu Ki? Kalian tau gak sih kayak mapan emosional tuh ada gak sih? Ya ada dong. Ada. Ada. Kalau mapan emosional yaitu kondisi di mana seseorang yang mampu mengelola, memahami dan mengekspresikan emosinya dengan sehat gitu. Kayak Iya, itu. bukan kayak anger issue tadi ya. Ya, Iya. mereka tuh harus udah selesai sama trauma-trauma masa lalu juga, Betul. biar nanti tuh nggak berdampak ke pasangan mereka dan juga keturunannya. Oh, Bener banget lagi. gini banget tuh. Jadi trauma masa lalu. Aduh. Ayo langsung lanjut aja gak sih? Iya, lagi. Segmen 3. Lanjut ke segmen 3. Ini adalah hadis nih tentang kriteria perempuan, yaitu tunkahul mara'ahu li abro bahi lima liha wa lihasabiha wa jamaliha wa ladiniha fajfaru bidati dani taribat yadaik.
wanita itu dinikahi karena 4 hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat beragama, maka engkau akan berbahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wah, Setuju. Nah kalau dari kalian kriterianya kayak gimana, sesuai nggak dengan hadis? Sesuai dong, masa hampir melenceng dikit. kenapa tuh? Jadi Kalau gua kan sesuai kan, kalau lu kenapa menceng? jadi istri gua ini dia dulu Kristen. Malah Dia mualaf pindah ke Islam demi gua jalan yang demi saya ya, Iya. bukan Anda. Ini istri saya. Ya, dan ya pasti kan cowok kan dia pasti kecantikan. Iya. Harta mah cowok jauh sekarang mah gak ada harta ya guys ya. Ya. Ini soal juga ya. Terus sama apa lagi? Cantikan harta sama Keturunan. keturunan. Keturunan itu apa? Iya Iya. dong. Enggak, dia tuh silsilah keturunan dari keluarga yang kayak Oh. gimana. Oh. Kalau keturunan juga sih kayaknya gak harus cewek ya, kita ya sebagai cowok tuh nyari cewek gak pernah Sisilah keluarga dia masih tuh, sisilah keluarga dia kan? Iya, harus jelas misalnya Iya. nih kan ada misalnya anak perempuan yang diadopsi, tapi ternyata dia sampai gede nggak tahu, dan dia baru tahu pas dia mau nikah, dan ternyata pas mau nikah itu dia nggak bisa dinikahin untuk dinikahin oleh ayahnya, ayah tirinya maupun ayah kandungnya. Cucu Nabi Adam gimana? Itu bisa main. Kita sebagai perempuan mau nanya nih ke kalian, kalau di zaman sekarang gimana sih hak dan kewajiban bagi seorang suami terhadap istrinya maupun anaknya juga? Kasih paham Kiki. Kalau gua kewajiban sebagai suami ke istri itu ya tentunya memberi rezeki, memberi uang kan untuk ya nafkah, menafkahi kayak seperti kebutuhan sehari-hari lah atau apalah dan sebagainya. Tapi tau gak sih kalau nafkah itu bukan cuma tentang finansial. Ya, Tapi nafkah tentang mentalitas itu kan. Iya. betul, Ya, betul. betul. Itu juga perlu dikasih dong. Ya. Istri juga gitu. Kemudian menurut lu menurut lu misalkan hak kita ke itu gimana? Kalau menurut kan gue udah jawab kewajiban kan, menurut lu apa? Gua tahu. Ah, Apa juga yang gua? Ada apa yang lu pengen dapat dari seorang istri gitu Iya. loh? Oh. Iya, Oh. haknya apa gitu. Misalnya kebutuhan biologis. nah ya Gitu. betul. Oh ya. Betul. Oke. Terus lu bahas patriarki juga boleh. Ya. Maksudnya kayak ya. kalau gua bilang gua pengen punya kalau istri tuh harus pintar gitu. Boleh. Boleh. Nah, di sini kita mau nanya nih, gimana sih tips dari kalian supaya cepat mapan? Jadi dari saya itulah mapan itu tuh saya belum mapan, tapi ini saya bisa ngasih tips karena orang itu tuh bisa memberi tapi tidak bisa mendapatkan. Mungkin kerja keras yang lebih giat, banyakin ilmu tuh penting, gak harus yang kayak IPA IPS itu tuh bukan guys. Ilmu tuh di ilmu kehidupan, betul? Betul. Ilmu kehidupan tuh penting banget untuk kehidupan kalian guys. Betul. Kepintaran, terus banyak ibadah, Betul. banyakin sholat Tahajud. tahajud karena itu orang-orang yang bakal kaya. Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar. Betul. Kalau dari Kiki gimana nih? Kalau jadi gua tipis sih, sampai sama malahan kayak dia. Kayak kerja keras, jangan lupa kerja keras, jangan lupa sama Allah, udah sholat, dan jangan lupakan orang tua sih. Masih Iya, betul Iya, banget. masih harus Bener berbakti mas, dengan bener banget, orang tua itu kunci. Iya betul. Karena Dengan emang Kunci kesuksesan. Betul. Iya. Jangan lupakan orang tua guys. Surga. Nah, tadi kan gue udah jawab nih tentang kewajiban apa sih yang harus dipenuhi ke istri. Nah, menurut lo kalau hak gimana? Kalau hak ya, sebagai cowok itu kan, Iya. emang fitrahnya itu tuh istri itu tuh harus memenuhi kebutuhan biologisnya para cowok gitu. Nah, ya betul betul. Betul, Jadi kan? biar nggak zina kan. Gitu, ya tidak zina. Karena kan cowok itu kan penuh dengan nafsu guys. Ya. Setuju. Oke. Oke. Ah, Ini kan yang cowok nih. ah, Kalau yang dari cewek gimana dong pandangannya, bagi dong. ya. Nah, Coba dari share. kewajiban dulu ya gimana? Iya. Kiki? Ya. Kalau kewajiban seorang istri terhadap suami, ya kita harus berbakti ya terhadap suami gitu. Iya. Lalu apa ya, kayak mengurus suami gitu kan, Iya, dengan penuh betul. kasih sayang, Betul. cintaan gitu. Betul. Iya. Dan juga kayak kebutuhan biologis itu yang Iya. harus dipenuhi, karena itu kalau misalnya dalam Islam kan dihitungnya sebagai ibadah.
betul. Ya. Nah, terus kalau untuk haknya sih, kalau dari perempuan memang wajib untuk dinafkahi oleh laki-lakinya. Gitu. Nah, terus juga harus di provide lingkungan yang aman, terus juga tempat tinggal dan lain sebagainya gitu. Kebutuhan istri. Mapan ini ya, mapan apa? Sukses. Material gitu ya. Material, emosional juga. Iya, paham. Oke. Ya, gitu. Hikmah apa aja sih yang bisa kita dapat dari podcast? Banyak hari banget di sini, mata gue terbuka lebar. ini? Wow. Wis. Kok bisa gitu? Karena banyak hal baru yang dipelajari di sini, Betul. banyak wawasan yang terbuka baru gitu kan ya. Dari Soalnya masih banyak banget kan yang kayak podcast yang nggak ngebahas kayak gini kan. Yes. Iya, Kan kan. kan biasanya kan tentang apalah pokoknya gitu ya. bahkan saya baru tahu kalau melakukan hubungan itu tuh ibadah guys di Islam. Oh iya. Ya. Iya. Bagus. Betul. Betul. Oke. Mungkin segitu aja kali dari kita ya. Segitu saja dari kita dan terima kasih Terima kasih. Kamla, Iya. Salma Iya, sama-sama. sudah mau membuang-buang waktu di sini. Betul. Tenang saja, ini Tenang saja. waktu yang bermanfaat. Iya. Oke, baik, mungkin di situ aja guys. Terima kasih sudah mau nonton. Betul. Jangan lupa follow, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Ayo Dan lah, juga- gitu dan doang. juga- Oke, dan jangan lupa like juga guys biar FYP Aish. Iya. Ya, betul. Oke, Oke. itu aja dari Oke. kita. Dari kami. Bye bye. Thank you. Bye.